Saya mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, akan menjelaskan mengenai resum materi hari pertama dan hari kedua PBAK Universitas. Langsung saja, saya mulai dari gambaran armada pandita, yaitu mahasiswa yang memiliki prinsip Islami berkarakter dan berintelektual Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mahasiswa harus memiliki kompetensi spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Kemudian saya lanjut perkembangan nama Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada awal mulanya UIN Malang mempunyai gelar IAIN. Kemudian pada tahun 1997 diubah menjadi STAIN. Kemudian perubahan yang ketiga, Universitas Islam Indonesia Sudan tahun 2002, kemudian UIN Malang pada tahun 2004. Tetapi waktu itu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang belum mempunyai nama. Kemudian baru pada tahun 2009 UIN Maulana Malik Ibrahim mempunyai nama, yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim. Kemudian dari materi hari pertama, saya mengambil dari Ibu Profesor Dr. Umu Sumbulah MAG sebagai wawasan akademik dan administrasi umum. Kemudian di Universitas Negeri Malang terdapat 7 fakultas, yakni 1. Tarbiyah dan Keguruan, 2. Syariah, 3. Ekonomi, 4. Sains dan Teknologi, 5. Humaniora, 6. Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan, 7. Humaniora. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan Islam dan sains yang bereputasi internasional, yang nantinya lulusan yang diharapkan yakni mempunyai karakter ulul albab. Karakter ulul albab mempunyai 4 pilar. 1. Kedalaman spiritual, 2. Keagungan akhlak, 3. Keluasan ilmu, 4. Kematangan profesional. Kemudian dari pemateri Dr. Ahmad Fattah Yasin MAG, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Beliau sebagai Wakil Rektor 2 bidang kemahasiswaan. Dari beliau, maba itu dituntut untuk kreatif, 2. Mengupayakan diri secara mental dan spiritual dalam menjalankan tugas-tugas. Dalam hal ini, spiritual bisa diartikan sebagai 1. Berpikir ilmiah, yakni transformasi gaya belajar selalu dilandasi ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan umum atau pengetahuan keagamaan. 2. Berpikir positif. Tak hanya pikiran saja yang positif, namun harus disertai perilaku yang positif, seperti tampil dengan gaya khas UIN. 3. Dan juga tidak memakai pakaian yang berbodi. Berpakaianlah yang sopan, yang islami. Semua unit di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan kreativitas mahasiswa, baik bidang akademik seperti kompetensi ilmiah maupun bidang non-akademik. Untuk itu, mahasiswa seharusnya tidak hanya pandai dalam bidang akademik saja, namun juga kenali juga lingkungan sekitar, orang sekitar, organisasi, perpustakaan, dan kampus, serta kreatif menampilkan diri di tengah masyarakat dan turut aktif mengikuti intrakurikuler, baik itu Dewan Eksekutif Mahasiswa maupun Senat Mahasiswa. Kemudian dari materi Dr. Haja Ilvi Nurdiana, Wakil Rektor Administrasi Umum Maulana Malik Ibrahim Malang. Menurut beliau, pemimpin besar adalah yang bukan hanya pandai merangkai kata-kata, tapi mampu melaksanakannya. Kemudian, yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri, dan mampu membuka pintu bagi orang lain, yakni fleksibel dan mau menerima pendapat orang lain. Kemudian, prestasi-prestasi UIN Malang.
akreditasi mahasiswa, akreditasi institusi mahasiswa jika sudah 2 kali mencapai akreditasi A, maka akan mencapai akreditasi yang unggul. 2. Pengelola terbaik BLU PTKIN. Kewajiban mahasiswa: 1. Membayar UKT. 2. Membayar ma'had dan pengembangan kelembagaan karena terkait dengan biaya proses taklim. Terkait dengan UKT, mengapa UKT berbeda? Nah, dari sini kita dapat 1. Tergantung indeks akreditasi institusi. Semakin baik akreditasi UKT yang diperoleh, maka semakin tinggi pula. 2. Indeks akreditasi prodi atau mutu. Semakin baik prodinya, maka semakin tinggi juga UKT-nya. Kemudian indeks pengelolaan keuangan dan indeks kemahalan wilayah. Dari grade 1 sampai grade 7 UKT, terkait penentu besaran UKT mahasiswa itu tergantung 1. Penghasilan orang tua. 2. Karena subsidi keluarga yang bisa dijadikan pertimbangan. 3. Jumlah tanggungan keluarga. 4. Kondisi keluarga. Pesan beliau adalah harapan masa depan ada di pundak kalian. Kemudian saya lanjut pembahasan DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Wakil Ketua Farhan Adi Musoradi jurusan Farmasi, Wakil Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. 2. Lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA: 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Universitas. 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas. 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Kemudian Senat. SEMA atau Senat Mahasiswa, Ketua Muhammad Adi Faroni. SENA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Yang mana nanti jika mahasiswa mempunyai masalah-masalah terkait masalah pribadi ataupun prodi, maka nanti SEMA yang bisa membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak yang terkait. Kemudian saya lanjut materi pada hari kedua terkait UKM di UIN Malang atau unit kegiatan mahasiswa ada 15 macam. 1. Resimen mahasiswa atau Menwa adalah organisasi di bidang bela negara. Kemudian Pramuka, kemudian KSPMI atau biasa disebut dengan PMR waktu SMA dulu. KSPMI yakni Korps Sukarela Palang Merah Indonesia, yakni kegiatan yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan, yang mana lambangnya burung Raja Wali bertuliskan khairun nas anfa'uhum linnas. Program kerja KSPMI yakni Proker Inti. 1. Rapat bulanan. 2. Kartu kendali. 3. Pengukuhan AK. 4. Musyawarah anggota. 5. Disnatalis. Kemudian di bidang kesehatan juga terdapat sirkulasi obat, edukasi kesehatan, penelitian pengembangan, dan kewirausahaan. Kemudian dalam bidang humas nanti terdapat
outbound, dan silaturahim dalam rangka menghadirkan disnatalis dari universitas lain. Kemudian yang keempat ada PSM GGB, Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahasa. Organisasi ini berdiri sejak tahun 2015, yang mana reputasinya pada bidang seni tarik suara. Dalam PSM GGB ini telah mendapat prestasi baik itu di tingkat regional maupun internasional. Manfaat dari organisasi ini yaitu belajar bersama baik itu ilmu musik maupun ilmu keorganisasian. Jadi tidak hanya dalam dunia musik saja, namun kita belajar organisasi darinya. Kemudian UKM SR atau seni religius, bergerak di bidang seni islami. Tujuannya yaitu membentuk karakter islami yang beriman, taat kepada Allah, kreatif, dinamis, kritis, dan inovatif. Kemudian divisi dalam seni religius ada 7, yaitu 1 gambus, 2 sholawat, 3 nasyid, 4 kaligrafi, 5 qiraah, 6 qasidah, 7 MC. Nah, bedanya yakni di gambus nanti terdapat seni musik yang bernuansa Arab, tapi tidak semuanya berislamik. Kemudian sholawat seperti Banjari dengan musik kontemporer. Kemudian nasyid seperti akapela. Terus di kaligrafi nanti ada 3 macam khot, diwani, rik'ah. Qiraah MC yang nanti tugasnya memandu jalannya acara berkaitan dengan public speaking. Kemudian ada lagi qasidah atau rebana. Di sana terdapat moto, jiwaku adalah seni, dengan seni jiwaku beradab dan bertakwa. 6. UKM Teater Komedi Kontemporer. Organisasi ini sudah ada 35 tahun. Di sana terdapat bidang seni musik, tari, sastra, dan aktor. Quotes dalam organisasi ini, tiada seniman yang terlatih tetapi berlatih. Salam seni, salam budaya. 7. UKM Mapala Tursina. UKM Mapala Tursina ini adalah organisasi pencipta alam. Jadi nanti yang mana anggotanya itu bisa rekreasi, sosial, olahraga, dan juga ilmiah. Kemudian 8 ada UKM Junior. UKM Junior ini bidang olahraga yang bergerak di bidang berkembang, berlatih, dan berorganisasi. Di sana nanti UKM Junior ada 7 macam olahraga. 1. PCU atau catur, 2. PBV atau voli, 3. PTM atau tenis meja, 4. sepak bola atau PSB, 7. PBT Persatuan Bulu Tangkis, 5. PBT Persatuan Bulu Tangkis, 6. Association Bola Voli. Kemudian ada takraw. UKM yang ke-9 yakni Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Misinya meningkatkan kesejahteraan anggota. Organisasi ini berdiri sejak 9 Maret 2000 oleh Dr. Andos Arif, SHMPD. Kegiatannya meliputi kegiatan ISO, gathering karyawan, big event, yang mana pada bulan April lalu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menghadirkan Mary Riana dan Dr. Tirta. Unit usaha dalam koperasi ini ada Kopmart,
fotokopi, dan konter pulsa. Kemudian yang ke-10 ada UKM Komunitas Musik Studio 3. Departemen Event Organizer Studio yang meliputi keamanan, kebersihan, keperawatan alat musik di studio. Musik manajemen multimedia yang mana nanti mengelola sosmed di UKM. Kemudian ada public relation, yakni jabatan dari pihak luar yang mau bekerja sama dengan pihak Win Maulana Malik Ibrahim. Kemudian spesifikasi di organisasi UKM MST ini yakni player dan non-player. Player seperti vokal, drum, gitar, bass, dan keyboard. Kemudian yang non-player seperti event organizer, sound engineering, MC, multimedia, and home recording. UKM Taekwondo Indonesia. Ranting dari TKD Univ Brawijaya pada tahun 95, tanggal 11 April 1995, kegiatan ini, organisasi ini diajukan kepada Universitas Brawijaya yang kemudian di ACC. Kemudian di sini terdapat latihan di tempat outdoor seperti Gasuku. Kemudian sebelum mengikuti kegiatan ini, para mahasiswa diharuskan untuk mengikuti diklat sebagai syarat penerimaan anggota baru. Moto dari organisasi ini, ilmuku untuk membela diri, ilmuku berprestasi bukan untuk menyombongkan diri. Kemudian yang ke-12 ada UKM Jepret Klub Fotografi, yang mana UKM ini tidak hanya bergerak di bidang pemotretan saja, tetapi terdapat videografi. Moto dari UKM Jepret Klub Fotografi yakni aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu aku ada di dunia nyata. Kemudian yang ke-13 UKM Simfoni FM, ada sejak tahun 1998. Kemudian yang ke-14 UKM Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa atau disingkat dengan LKP2M, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Dan yang terakhir UKM Unit Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi, Salam Setengah Merdeka. Agendanya meliputi bergerak di bidang jurnalistik. Didirikan pada tanggal 21 Maret 1986. Visinya memihak kesadaran nurani. Kemudian materi yang saya ambil dari sini oleh Dr. Muhammad Hasanuddin Wahid. Pentingnya penanggulangan COVID, yakni dengan vaksin dan PPKM. Dan juga adanya kesadaran diri sendiri. 3 kekuatan pengubah dunia, yakni kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Jadi sebagai pemuda zaman sekarang, kita seharusnya untuk mengikuti arus perkembangan teknologi. Karena apa? Karena jika kita tidak pandai dalam digital, maka kita akan ketinggalan zaman. Kemudian peran dan peluang UIN atau PTKIN ini adalah 1. Arus utama pengembangan teknologi digital, 2. Link and match dengan sektor industri, 3. Menjadi kekuatan sosio kontemporer, 4. Epicentrum ajaran agama inklusif. Dari beliau, kita sebagai mahasiswa seharusnya menjadi generasi yang unggul, yakni 1. Mempunyai keagungan moral dan spiritual,
Jadi mempunyai iptek dan juga akhlak. Karena apa? Karena dengan kepintaran saja itu tidak cukup, tetapi harus dijiwai dengan akhlak yang baik. 2. Gandrung ilmu pengetahuan. Maka kita harus menjadi orang yang khusus spesial. Kemudian yang ketiga, mempunyai digital quotient atau kecerdasan spiritual dan digital. Fungsinya yaitu memanfaatkan menjadi entrepreneurship. 4. Punya kesalehan atau kepedulian sosial, yakni mengingatkan lingkungan sekitar jika terjadi ketidakadilan sosial. Dari sini, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin menguasai dunia maka harus dengan ilmu, barang siapa yang ingin menguasai akhirat maka dengan ilmu, barang siapa yang ingin menguasai keduanya maka dengan ilmu pula. Jika ingin menjadi orang yang hebat, maka aktiflah dalam kegiatan ekstra dan intrakurikuler di kampus. Kemudian yang kedua, dari pemateri Dr. Andos Haji Basri Zain, MA, PDH, Wakil Direktur 2 UIN Malang, yang berjudul Moderasi Beragama dalam Bingkai NKRI. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Karena 1. Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. 2. Historisitas Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Nusantara via dakwah, not work. Kemudian karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, yang mana akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. And we are not Middle Eastern Arab. Jadi tidak hanya agama Islam atau Arab saja, tetapi dari berbagai agama. Kemudian ideologi bangsa Pancasila. Kemudian saya lanjut dengan Middle Eastern and Global Issue, yakni isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak. Itu dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel yang sampai sekarang belum selesai, yang mana dijelaskan bahwa hatta yaumil qiyamah. Wallahu a'lam. Kemudian aliansi politik Arab Amerika, oil, dan politik, despotisme, and hypocrisy. Dari sini, peran mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus mempunyai agent of change, yakni kita sebagai mahasiswa jangan mudah terpengaruh. Kemudian mengedepankan kebangsaan dan keagamaan. Kemudian kita harus cerdas, baik dalam akademis, spiritual, maupun kebinekaan. Kesimpulan, question dari materi hari ini. 1. Mengapa masyarakat masih cenderung meremehkan terkait dengan COVID-19 ini? Karena 1. Tingkat kesadaran masyarakat dan pengetahuan tentang pandemi yang masih terbatas. Kemudian disiplin yang masih rendah, anak kecil yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman masih dianggap remeh, kemudian ego diri yang mendominasi dirinya. Nah, sebagai mahasiswa yang mempunyai jiwa karakter UIN Malang, kita harus uswatun hasanah, yaitu dengan mendisiplinkan diri kita sendiri. Jadi mulai dari diri sendiri, keluarga, maka nanti masyarakat akan bisa mengikuti kita. Kemudian gunakan medsos, bagaimana prokers bisa dijalankan dengan cepat.
dan mempercepat, menyadarkan, dan mengedukasi masyarakatnya. Karena apa? Karena masyarakat sekarang itu lebih percaya terhadap media-media sosial daripada orang-orang sekitar. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana agar menjadi entrepreneurship? Kita harus ada ekstrakurikuler atau kepelatihan-kepelatihan yang mana agar bisa terdapat pergerakan baru untuk menghasilkan bibit-bibit mahasiswa yang berdikir. Digital entrepreneurship atau kewirausahaan. Kami cukupkan materi sampai ini. Hidup mahasiswa, semangat dan jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.